Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki hari ke-6 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada kajian sejak tanggal 1 sampai tanggal 5 disampaikan tentang nikmat bertemu bulan Ramadan. Demikian pula nasihat untuk mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal yang saleh. Demikian pula telah dibahas bahwa dalam syariat Islam yang penting untuk diperhatikan bukan hanya sekadar banyaknya amal, akan tetapi bagaimana amal tersebut diterima dan memenuhi syarat diterimanya amal. Demikian pula telah dibahas apa itu syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencocoki bimbingan dan teladan serta tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin menyimak pembahasan yang lalu, silahkan bisa mendengarkan kajian yang ada pada hari pertama sampai dengan kelima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan membahas terkait yang saat ini sedang dialami oleh seluruh manusia berupa ujian adanya wabah COVID-19. Kaum muslimin rahimakumullah, terjadinya suatu musibah, bencana dan wabah penyakit adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Baik manusia mengetahuinya ataupun manusia belum atau tidak mengetahuinya. Dengan iman inilah seorang hamba Allah akan ridho, sabar, dan benar-benar menyerahkan dan menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk ke dalam kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, disebutkan keterangan seorang tabi'in yang mulia, Alqamah
ibn Qais rahimahullah. Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi. Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Ketika menafsirkan ayat yang kita sebutkan tadi, huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yuslimu. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah seseorang yang apabila ditimpa musibah, ia mengimani bahwa semua itu adalah ketetapan Allah, sehingga ia pun ridha atas takdir Allah dan memasrahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam takhrij kitab As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidu 'abdun halawatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Seorang hamba tidak akan sekali-kali bisa merasakan manisnya iman, tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sampai dia mengilmui, sampai dia meyakini, sampai dia mengimani annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah untuk menimpanya pasti tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Demikian pula dia meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya pasti tidak akan menimpanya. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tiada suatu musibah pun yang terjadi di muka bumi, demikian pula menimpa dirimu sendiri, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu berputus asa terhadap apa yang luput darimu. Demikian pula supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang Allah limpahkan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan iman dan ilmu terhadap takdir Allah, yakin terhadap takdir Allah, maka seorang hamba tidak akan berputus asa dari ujian-ujian yang menimpanya. Karena dia mengilmui bahwasannya segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti akan menimpanya. Demikian pula segala sesuatu yang tidak Allah takdirkan dia mendapatkannya, pasti dia tidak akan mendapatkannya. Maka dia ridha, dia sabar, dan dia menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak akan sombong, dia tidak akan membangga-banggakan diri,
Karena dia mengimani segala sesuatu yang dia peroleh adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini hendaknya segala sesuatu, segala perubahan yang kita dapatkan dari adanya wabah COVID-19 ini membuat kita semakin beriman dan yakin kepada takdir Allah, kemudian menyikapinya dengan benar dan bersabar serta tidak berkeluh kesah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga iman yang benar, demikian pula keyakinan yang benar terhadap musibah yang menimpa kita membuat kita tidak keluar dari jalur ajaran agama kita. Terus kita berpegang teguh, terus kita beribadah dan memperbanyak amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi kita istiqamah untuk selalu bersabar dan untuk selalu berpegang teguh dalam memegang ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.